Oke, started recording. Ya, selamat pagi semuanya. Sekali lagi kita baru mulai recording di sini. Sekali lagi selamat datang semuanya. Kita akan mulai dulu dengan doa pembukaan, yaitu doa yang kita semua sudah familiar, yaitu dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masuk ke dalam percobaan, tapi sekali kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Baik, sebelum kita mulai untuk meditasi pada pagi hari ini, saya ingin sedikit memberi kesempatan kalau ada satu atau dua peserta yang ingin sharing sedikit pengalaman tadi malam, dalam artian begini. Saya tidak tahu apakah tadi malam itu suasana meditasi karena sudah masuk ke dalam sengsara Yesus itu membuat kalian semua bersedih dan sulit mungkin untuk bersharing, atau bagaimana saya kurang tahu, karena ada beberapa orang yang secara personal menghubungi saya yang mengatakan agak sulit tadi malam untuk bisa sharing. Jadi saya mungkin bisa kasih kesempatan kalau ada satu dua yang ingin untuk sharing publicly pagi ini sebelum kita mulai, karena ide dari latihan rohani ini adalah untuk masuk dalam kisah sengsara Yesus. Jadi kalau sekiranya tadi malam itu banyak yang merasakan kesedihan yang luar biasa, justru sebetulnya ini berhasil meditasinya, karena kalian bisa masuk ke situ. Jadi bukan suatu yang gagal, jadi seperti itu sebetulnya. Karena memang itu salah satu tujuannya. So we can really feel the sadness and the passion of Christ ketika itu ya. Jadi saya buka satu kesempatan satu atau dua orang kalau ada yang ingin sharing. Halo Romo. Ya. Saya Irwan. Oh ya, selamat pagi Irwan, silakan. Sedikit sharing, biasanya kalau di gereja setelah Kamis Putih kan semua umat pulang dengan sunyi dan romo-romonya bilang kepada umat no talking, abstinence. Jadi suasana duka, juga ke prosesi ke adoration kan di Paris, kita ke Mission San Jose. Jadi di sana adoration, lagu-lagu, doa sampai hampir midnight. Dengan online streaming begini, we try to emulate the same, tapi it's not quite the same because you don't have the church, the adoration at the mission. Lucunya, setelah session berakhir kemarin, kita turun, kemudian TV mati, Comcast mati, internet mati. Jadi ini kelihatannya cukup luas di daerah Fremont. Mungkin divine intervention, jadi orang tidak buka TV, tidak buka Netflix, mau nggak mau tetap sunyi, bisa menghayati the passion of the Christ. Ya. Thank you. Oke, thank you Irwan. Ada lagi yang mungkin ingin sharing, buka satu kesempatan lagi terhadap pengalaman tadi malam? Oke, kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa. Siapa ada yang
Calvin bisa bacakan itu, ada kasih online itu, kenapa itu? Ada someone type online itu, mungkin chat, kamu bisa bacakan itu. Apa dia bilang kesulitan sharing? Dari Linda S. Beliau mengatakan bahwa saya setuju sulit sharing karena terlalu keji Getsemani gua kecil atau penjara kecil. Saya malah terbayang lari-lari keluar waktu disuruh bicara sama Yesus. Hati sedih, Romo. Oke. So, thank you itu untuk Linda yang sharing ya. So in some way itu we can feel the passion, the sadness itu yang juga bisa dikatakan sebenarnya itu bisa berhasil dalam artian we enter into Christ's passions permulaan ini, the agony in the garden gitu ya. Oke, kita akan mulai hari ini. Ya, jadi bahan meditasi kita mungkin dari Lukas dan dari kitab Yohanes hari ini, dan juga ada beberapa doa pribadi yang bisa saya anjurkan untuk didoakan sepanjang hari ini di rumah masing-masing untuk doa secara pribadi seperti itu. Sudah ada tampilan di screen ini, bisa di capture atau bisa nanti dicatat atau bisa kalau ingin minta ke saya juga saya bisa kirimkan ini untuk bahan renungan pada pagi hari ini. Ini hanya untuk bantu saja untuk sebagai image untuk bisa membantu kita berdoa pagi ini. Ini dari painting of Rembrandt, Dutch painter, yang mungkin kurang jelas sedikit ini, tapi paling tidak ini bisa capture the scene, membantu mungkin bagi yang ingin berdoa dengan image pagi ini. Baik, mungkin kita bisa mulai perlahan-lahan untuk sebelum itu marilah kita mulai dulu dengan doa pembukaan untuk meditasi ini. Kita sama-sama mendoakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Dalam musuhnya curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama Roh Kudus, kami pun memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mulai masuk dalam suasana doa. Saya mengundang teman-teman mungkin untuk masuk ke dalam posisi meditasi, baik dalam duduk ataupun mungkin berposisi berlutut atau bersemedi, terserah. Jadi mulai mungkin ambil posisi dan bisa menutupkan mata dan mulai masuk dalam suasana doa. Kita mohon rahmat Tuhan agar pagi ini kita bisa meresapi makna sengsara Yesus dan tahu dan mengerti mengapa Yesus
menderita buat kita. Dan dengan pengertian tersebut mungkin kita bisa bertanya, apakah saya bisa membalas jasa Yesus yang telah rela menderita buat kita? Dalam kesempatan ini saya juga mengundang kita semua untuk mungkin mengambil barang sesuatu yang ada di dekat kita, entah itu cangkir atau pulpen atau buku, dan mencoba merasakan bentuk atau tekstur barang tersebut. Jikalau tidak ada, mungkin kita bisa hanya memegang pakaian kita, memegang jaket atau baju kita yang ada saat ini, yang kita pakai. Coba rasakan benda tersebut ataupun apa yang Anda bisa sentuh saat ini. Seringkali mungkin kita lupa akan hal-hal kecil seperti benda-benda yang kita pegang pada pagi ini. Sama halnya mungkin kita sering lupa akan Yesus yang mati di kayu salib dan menderita buat kita. Kita hanya melihat salib, mungkin tergantung biasa saja di rumah ataupun di gereja, dan kadang kita terlupa akan makna salib tersebut. Sekarang Anda bisa meletakkan kembali barang tersebut atau melepaskan tangan Anda dari barang tersebut atau baju Anda, dan kita akan mulai masuk ke dalam peristiwa pada pagi hari ini. Saya akan membacakan berikut dari kitab suci dan kita akan merenungkan bersama. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus dan membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada dia.
Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya untuk menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya mereka kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut banyak orang untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut sebagai raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak, "Salibkan dia." Tapi Pilatus berkata, "Kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus ingin memuaskan hati mereka dan ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian saudara-saudara membawa Yesus dalam istana dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka menggunakan jubah ungu kepadanya dan menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menenggalkan jubah ungu itu kepadanya dan mengenakan pula kepakaian kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Sekarang kita mencoba membayangkan suasana pagi itu. Pagi yang mungkin cukup hangat atau juga dingin, bayangkanlah itu suasana. Dan orang-orang sudah berkumpul di depan rumah Pilatus. Bayangkan Anda hadir di situ, di tengah-tengah kerumunan. Dengarkan suara-suara mereka dan teriakan mereka. Lihatlah Yesus yang juga berdiri dari kejauhan. Orang-orang mulai berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Bayangkan posisi Anda saat itu. Di manakah Anda berada dan bagaimana reaksi Anda ketika mendengar suara tersebut,
semakin keras dan nyaring mereka ingin menyalibkan Yesus. Sekali lagi, bayangkan lokasi di mana Yesus pagi itu berada di rumah Pilatus. Bagaimana posisi halaman tersebut? Bayangkan secara real Anda berada di sana dan mendengarkan suara-suara tersebut. What shall I do then with Jesus, who is called the Christ? Crucify you. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Sekarang bayangkan Yesus yang dibawa siap-siap dibawa keluar dan diolok-olokkan. Anda melihat dari kejauhan dan menyaksikan Yesus yang sudah dipakaikan jubah ungu dan mahkota duri. Sekarang saya akan membacakan kelanjutan cerita tersebut dari Injil Lukas, dan kita mencoba membayangkan Yesus yang sekarang siap-siap dibawa ke Bukit Golgota. Ketika mereka membawa Yesus keluar, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu letakkanlah salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah orang besar mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebablah jika engkau berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, itu dua orang penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sampai di tempat bernama Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, seorang lagi sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Sekarang kita mencoba membayangkan Yesus yang memikul salib dan dibawa keluar. Bayangkan suasana jalan-jalan di Yerusalem pada pagi itu. Gunakan imajinasi kalian bagaimana situasi jalanan, tidak mesti jalanan berbatu dan gersang, bisa juga lokasi yang lain di mana kalian hadir di situ. Bayangkan suasana kerumunan dan gerombolan orang-orang yang menyaksikan Yesus. Bayangkan posisi Anda di situ. Mungkin Anda adalah Simon Kirene yang ikut membantu Yesus. Atau Anda orang biasa yang duduk di pinggir jalan atau berdiri di pinggir jalan. Atau Anda saat itu bersama Bunda Maria yang ikut menyaksikan dari kejauhan. Siapapun dan dimanapun Anda, coba posisikan situasi pagi itu. Dan siang itu ketika Yesus mulai memanggul salibnya. Dalam salah satu perhentian, Yesus berbicara dengan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis. Sekarang bayangkan Yesus yang memikul salib dan terjatuh dan berhenti di depan kalian saat ini. Entah
kalian sebagai perempuan Yerusalem ataupun hanya orang biasa, dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus kepada kalian. Apa yang ingin Yesus katakan, apa yang ingin Yesus berikan kepada kalian saat ini, seperti Dia memberikan penghiburan kepada wanita-wanita Yerusalem. Sekarang perlahan-lahan kita mencoba terus berjalan. Mungkin sebagai Simon dari Kirene, atau mungkin sebagai orang biasa, ataupun Maria Magdalena, ataupun Yohanes yang saat ini berjalan bersama Bunda Maria. Berjalanlah menuju Golgota, karena Yesus juga sudah berjalan ke sana. Lihatlah dari kejauhan Yesus yang mulai memanggul salib menaiki Golgota. Lihatlah Yesus yang mulai ditanggalkan jubahnya, dan mereka pun mulai membagikan undi terhadap jubah Yesus.
Lihatlah dari kejauhan Yesus yang mulai dipaku di kayu salib. Kita sekarang sudah mencoba memasuki bagian penutup. Dalam momen ini, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk membayangkan kalian berdiri di dekat Bunda Maria. Entah itu berdiri di samping Bunda ataupun di depan Bunda Maria. Dan coba sekarang mulailah bercerita ataupun membuka pembicaraan dengan Bunda. Ungkapkanlah perasaan hati kalian masing-masing. Entah itu masalah pribadi, ataupun keluh kesah, ataupun dari buah-buah dari renungan pagi ini. Ataupun mungkin kalian ingin bertanya kepada Bunda, mengapa Yesus mau disalibkan demi dosa-dosa saya? Ataupun mungkin kalian merasa tidak pantas Yesus mati untuk kalian, disalibkan untuk kalian karena dosa-dosa kita semua. Ungkapkanlah itu langsung kepada Bunda Maria yang sekarang duduk atau berdiri di hadapan kalian atau di dekat kalian saat ini. Sekarang coba dengarkan apa yang ini disampaikan Bunda Maria langsung kepada kalian. Di tengah kesedihannya dan kegalauan hatinya,
Mungkin dia juga ada pesan, penghiburan, penguatan, ataupun apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian secara pribadi, memanggil nama kalian masing-masing. Dengarkanlah kata-kata, pesan, dan suara dari Bunda Maria. Marilah kita tutup bersama-sama sekarang dengan doa singkat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Oke. Kita bisa pelan-pelan kembali ke suasana yang normal dan membuka mata dan hidup kembali, dan saya bisa membuka open forum sekarang untuk sharing kalau ada yang ingin sharing berdasarkan meditasi pagi ini. Bisa melalui teks dengan chat ataupun open mic supaya semuanya juga bisa mendengar. Halo Romo, pagi. Ya, siapa ini? Ini Edwin, Romo. Oh ya, Edwin. Ya, mau sharing aja yang saya dapat dari meditasi pagi ini. Jadi kan recently kan kita kan stay at home, terus di rumah ya nukang-nukang lah, malu-malu gitu kan. Jadi pas yang paling berkesan tuh yang pas itu si Yesus dipaku di kayu salib. Soalnya ya karena recently kayak malu gitu, I know lah kayak palu tuh kan kalau di palu tuh kan nggak langsung masuk gitu. Jadi ada seret lah gitu. Jadi kan pasti sakitnya minta ampun kan kalau misalnya kita yang di palu gitu. Jadi yang aku tangkap tuh kayak apa? Ini Tuhan kan dari sesi kita yang sebelum-sebelumnya kayak udah di ultimatum lah, dia udah tahu kalau ya dia akan menderita gitu. Udah nggak bisa kemana-mana lagi kan gitu. Tapi dengan apa ya? Dia pun udah tahu kayak gitu, tapi dia tetap kayak faithful gitu kepada Allah, kayak maksudnya kayak ya oke lah mungkin apa akan menderita sekarang, tapi ini kan untuk keselamatan para manusia gitu. Jadi pesan yang aku tangkap sih tadi kayak if you're in some kayak uncertainty gitu, or mungkin dalam percobaan gitu, ya tetaplah kayak pegang imanmu kuat-kuat gitu. Iya, Tuhan aja yang udah tahu. Misalnya, oh di ultimatum nih bakal menderita aja, dia tetap percaya, apalagi kita yang mungkin kalau dalam percobaan kadang-kadang kan masih ada kemungkinan 50-50 selamat, 50-50 enggak gitu. Ya, karena ya mungkin pesannya
tetaplah percaya gitu, tetaplah faithful gitu. Keep your faith. Oke, thank you Edwin. Romo, Ya, Elisa ya. Oke, saya coba. Saya mau share dari pertama waktu di penjara, Romo. Selalu kebayangnya Yesusnya nangis. Terus saya bertanya kenapa Yesus nangis? Karena dia Karena dia sedih melihat orang-orang berdosa dan orang-orang tidak mencari dia. Gitu. Setelah itu dia kan sama Pilatus kan? Ya. Dijudge semua. Waktu saya melihat, saya merasa saya audiensnya dan saya melihat Pilatus, oh sometimes saya juga kayak dia. Saya cuci tangan untuk melihat ke arah yang lain, untuk membantu orang lain. Karena saya nggak mau susah. Saya seringkali berasa saya juga Pilatus. Dan udah gitu, waktu Tuhan membawa salibnya, dipukul, diludahkan, semua kesakitan yang manusia rasakan saat ini tidak ada bandingnya. Saya merasanya begitu. Tuhan menderita dengan semua kesengsaraan yang manusia nggak ada bandingnya dengan kesengsaraan Tuhan. Jadi saya suka mikir, kalau saya disakiti, kalau saya dibohongin, difitnah gitu ya dalam dunia hidup saya ini, selalu melihat cross karena nggak ada bandingnya dengan kesakitan Tuhan. Dan Tuhan mengikuti will-nya God. Jadi dia keep going. Waktu dia membawa salibnya, saya berasa saya seorang perempuan yang mengikuti dia, Romo. Melihat dia rasanya helpless. Ingin menolong, tapi saya nggak bisa apa-apa. Dan saya mengingat kalau anak saya sakit, jauh, saya helpless. Nggak bisa. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Dan kita cari anak kalau helpless. Then I look at the cross. Then I remember Tuhan juga step by step kesakitan, bawa cross-nya, doing God's will. Waktu Tuhan disalibkan, saya try to imagine sebelah Bunda Maria. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi we cry together. Dan saya lihat meaningnya maybe kalau saya lagi susah, lagi apa, then she can cry with me. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Satu lagi Romo, waktu dia membawa cross-nya, terus dia jatuh, terus dia melihat saya kan, Romo, saya di situ. Saya trying, aduh Tuhan mau ngomong apa, karena saya udah nangis-nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang saya bayangkan, Tuhan Yesus cuma memegang pipi saya, Romo. Dan melihat. Dan dia continue. Udah segitu saja, Romo, share-nya. Thank you, Elisa. Kalau ada moment of silence, itu saya pikir itu biasa ya, kalau tidak mesti. Kalau misalnya dengan Bunda Maria cuma stay silent, there's nothing wrong with that, gitu ya. Itu aja. Tadi ada yang text on chat, itu apa tuh, Calvin? Saya nggak lihat itu. Iya. Jadi dari Pasar Bites.
Romo, ini Fanti. Oh. Meditationnya sangat bagus dan menyentuh. Be able to walk the steps Jesus walked recently makes this meditation so alive. Message I got from Mother Mary is pray, pray, and pray. Romo, maybe next year you can do the meditation in English so I can share it with my children. Oke. Yang kedua dari Hani Shindelus. Terima kasih Romo, saya tersentuh dengan ayat Yohanes 19 ayat 34. Karena ayat itu sering saya doakan kalau ada seseorang yang menyakiti saya, tapi kali ini saya bisa berdoa. Ya Yesus, ampunilah saya yang telah menyalibkan Engkau, karena bla 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 dan seterusnya. Oke, thank you. Romo, ini Ratna. Ya, Ratna, silakan. Waktu membayangkan waktu Yesus jatuh dan saya melihat Yesus, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya try to offer my hand, and Jesus said, "Don't cry. I love you so much. I'll do anything to bring you back to my Father's love." Begitu. Waktu ada background suara yang Yesus dicambuk, saya cuma berasa sakit in my back. And at the beginning of the meditation, tidak disengaja, tapi background di belakang di USF ada palu-palu itu. Saya membayangkan Yesus kakinya yang di palu, saya berasa sakit on my feet. And it's just unbearable. Lalu waktu standing next to Mother Mary, saya lihat ke Ibu Maria, tanya, kok Yesus bisa melakukan ini semua? Bagaimana dia bisa going through all this? Mother Mary said, He's doing all this for His great love for all of us. Dan Mother Mary bilang, just give all of your life, jiwa dan ragamu kepadanya. He will make you a new person. Sudah, kita aja, Romo. Thank you, Ratna. Thank you, ya. Romo, ini Hera. Oh ya. Pengalaman saya meditationnya, terima kasih Romo, itu sangat benar-benar mendalam sekali nih hari. Sharingnya saya itu hampir mirip sama Elisa dan Ratna waktu membayangkan Yesus jalan memanggung salibnya yang begitu berat, darah bercucuran di mata, di kepalanya, dan waktu Yesus jatuh, saya pun ikut berlutut. Yesus ada di depan saya, membawa salibnya itu. Aku nggak bisa berkata apa-apa, hanya diam menangis. Tapi dalam hati aku menyebut Yesus, memanggil nama dia dalam hati. Dan Yesus pun menoleh ke arah saya. Mata dia berhadapan dengan mata saya. Saya nggak bisa tahan. Saya tetap nangis. Tapi Yesus berkata, as much as I'm suffering physically, but not my spiritually. This is the will of my Father. Be obedient. Jadi aku hanya bisa mengangguk dan mendengar pesan dia begitu. Terus waktu berdampingan dengan Madam Mary melihat Yesus disalibkan begitu, aku pun menangis. Aku berkata kepada Madam Mary, as a mother, it's hard to see your son to be suffering. How can you still manage to see this all through? Tapi yang Romo bilang, apa yang Madam Mary mau pesan juga kepada kita. Terus Madam Mary bilang, as much as I love my son too,
but God loved him so much, and God loved everybody. They want everybody come back to God. And then the same message that I got from Mother Mary is, this is the will of my Father. Be obedient. Itu yang aku dapat, Romo. Terima kasih banyak. Thank you, Hera. Romo. Ya. Yanli, Romo. Ya, silakan Yanli. Terima kasih sekali, saya mau mengucapkan yang bagus sekali hari ini. Terus terang, waktu pertamanya saya nggak bisa fokus. Pertama Romo membawanya, saya nggak fokus. Tapi terakhirnya dalam sekali Romo. Pertamanya itu saya nggak bisa fokus, jadi saya jalan-jalan. Akhirnya saya prepare altar ini, kalau bisa dilihat di ruang tamu saya. Salib dan 2 lilin. Itu pertama saya lakukan waktu Romo kasih pengarahan. Lalu akhirnya saya duduk, saya ambil posisi yang relax buat saya, seperti saya ngelojor gitu, seperti gitu ya, duduk di sofa. Nah, pas itu Romo bilang, udah sampai di Golgota waktu itu renungannya. Aduh ya Tuhan, thank you Jesus. Saya diberi suatu yang vision. Kaki saya yang kemarin dibasuh Yesus yang di belah kanan itu. Yesus seperti bilang, Yanli, kamu mau merasakan aku pakai salib itu seperti apa? Seketika, saya langsung nginjek Romo. Nginjek itu Romo. Saya langsung lihat semua itu di Golgota itu, semuanya itu adalah tengkorak. Kepala orang, tengkorak Romo. Semua itu lantainya tengkorak. Terus Yesus kan kakinya ciaka tuh. Itu kaki saya sendiri yang kemarin Yesus basuh di belah kanan itu. Telapak kaki saya merasakan yang Yesus injek Romo. Saya merasakan bulat-bulatnya kepala, tengkorak. Terus itu batu-batunya udah seperti pedih sekali. Batunya tuh udah seperti kaca Romo. Seperti beling-beling. Jadi sakit sekali. Maaf ya, saya jadi emosional. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Take your time. Itu refleksi yang sangat dalam sekali, suatu deep. Terima kasih Romo, saya sangat terima kasih sekali pengarahan Romo yang begitu bagus hari ini, yang membawa saya suatu spiritual fruit yang tidak pernah saya alami. Dan akhirnya saya cuma duduk aja gitu pas Romo bilang, and I come back to the reality and I sit down, and then when you said about Mother Mary, what did Mother Mary said? Mother Mary said, saya berdiri samping Mother Mary, saya langsung ngomong, belum Mother Mary belum ngomong, saya udah ceplok-ceplok, saya bilang, Mother Mary, saya emang nggak bisa kalau punya anak saya 3, saya nggak bisa ngorbanin anak saya satu pun seperti engkau mengorbankan anakmu yang satu-satunya. Terus Bunda Maria itu pakai baju hitam, kayak orang Jewish gitu ya, hitam, dia panjang-panjang hitam. Dia nggak nangis, Romo. Bunda Maria nggak nangis di Golgota, saya nggak lihat Bunda Maria nangis. Yesus nangis. Seperti Elisa bilang, Yesus ada air matanya. Saya pernah lihat painting itu di Louvre, Yesus ada air matanya lagi gendong salib. Bukan berarti dia kesian, bukan berarti dia kecapean atau dia keluh gitu ya karena salibnya, tapi seperti Elisa bilang, he cry for us. Aduh, manusia ini nggak ada sadar-sadarnya. Lalu Bunda Maria cuma bilang begini, Yandi, be strong and be courageous. That's all she said. Thank you. Ya, saya cuma mau mengundang teman-teman nanti jam 1 juga kami ada jalan salib 14 stasi dan juga ada renungan 7 sabda Yesus yang terakhir. Kalau Anda ada waktu bisa join kami juga. Terima kasih, Rob. Ya, thank you Yanli. Beautiful. Saya masih memberi kesempatan kepada teman-teman yang mau sharing. Sorry, just a quick announcement. The third session udah uploaded juga di YouTube channel ya. Ya. Terima kasih. Oke. Sudah jam 9 juga. Kalau tidak ada lagi, ya masih ada kesempatan terakhir ini.
sebelum kita tutup? Masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi, ya mungkin kita siap-siap akhiri morning session ini. Ini sudah sesi yang keempat. Terus kita akan bertemu lagi malam ini pukul 8, melanjutkan meditasi ini. From the cross to the tomb. Jadi dari Yesus di kayu salib, meninggal, dan dia dikuburkan. Jam 3 kita akan ada live streaming Good Friday service dari Loyal House Jesuit Chapel. Jadi saya harap semuanya bisa ikut di situ, dan juga kalau tidak, kita bertemu lagi nanti malam melanjutkan meditasi ini. Baiklah, marilah kita tutup bersama-sama renungan pagi ini dan meditasi ini dengan doa yang sudah kita tahu semua, yaitu doa bersama Bunda Maria, itu Salam Maria. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang ada waktu kami mati, amin. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Have a good happy Good Friday. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Thank you, Romo. Romo. Thank you, Romo. Have a good Friday. Good Friday.